Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, juga kesempatan untuk menjalankan ibadah salat subuh dengan berjamaah. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan sebuah nilai ibadah yang diterima di Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pula kita lanjutkan dengan kajian kita setiap Ahad pagi. Yang mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita di dalam urusan agama sehingga kita bisa menjalankan amalan-amalan kita sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang diuswahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak sedikit orang-orang yang berkata bighairi ilmin, berkata tanpa ilmu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ilmu qoblal amal qoblal qaul wal amal. Ya, al ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmulah sebelum berbicara dan beramal. Ya, cukup jelas dalam surah Al-Kahfi ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Alangkah buruknya ya ucapan atau kata-kata yang keluar dari mulut, ya, yang keluar dari mulutnya itu bighairi ilmin, tentunya tanpa ilmu. Jadi sebuah kebohongan. Betapa besar kebohongan seorang yang mengatakan dengan mulutnya sendiri mengatasnamakan Allah. Nah, oleh karena jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melakukan sebuah kebohongan. Contoh dalam surah An-Nisa, ya, dalam surah Al-Maidah, ya, dinyatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Nabi Isa putra Maryam itu sebagai Tuhan. Wa qala al-masih, berkatalah Nabi Isa, ya, kepada siapa? Kepada Bani Israel. Wa qala al-Masih ibnu Maryam,
Ya Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya, beribadahlah kepada Rabb kami dan Rabb kamu sekalian. Jadi Nabi Isa memerintahkan umatnya beribadah kepada Allah, bukan kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa tidak pernah mengklaim sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Ya, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadziba. Dia tidak mengatakan kecuali kebohongan. Bahkan merupakan satu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Salat dan salam semoga dilimpahkan kepada uswah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita senantiasa iltizam, istiqomah untuk mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Ya, di tengah-tengah banyaknya orang-orang yang mengingkari daripada ya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah, apa yang kita lakukan pada saat ini dan tentu dari waktu ke waktu, apa yang kita lakukan agar kita ini betul-betul menjadi waliullah, menjadi kekasih Allah. Sebab setiap manusia bisa menjadi kekasih Allah, bahkan bisa menjadi waliu syaitan. Jadi kita berharap agar kita menjadi kekasih Allah. Namun ada sifat-sifat, ada ciri-ciri orang yang menjadi kekasih Allah. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud waliullah atau kasih Allah adalah orang yang mengenal Allah, yang selalu melaksanakan ketaatan kepadanya, bahkan ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak melakukan sebuah amalan-amalan yang tanpa didasari semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri kekasih Allah. Maka tidak muncul di hatinya riya. Ya, tidak muncul sum'ah, ya, ingin dipuji, ingin disanjung ya oleh manusia. Tapi mereka hanya mengharapkan pujian, sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sedunia manusia mencacinya, tapi ketika Allah menyanjungnya, maka itulah kekasih Allah. Rasulullah SAW bukan hamba Allah yang tanpa caci, tanpa makian. Bahkan dijelaskan dalam Al-Quran, Rasul itu dianggap tukang sihir, dianggap sebagai orang gila ya, oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka ketika manusia yang jahat, manusia yang bodoh mencaci maki, maka tidak akan mengurangi kemuliaan orang-orang yang dicaci maki. Jadi yang mencaci makinya orang-orang jahat, maka tidak akan pernah mengurangi kemuliaan ya daripada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib wali Allah itu dicintai. Jadi ketika Allah sudah mencintainya, maka kita wajib mencintainya, para kekasih Allah. Dan haram tentunya untuk mencaci maki para kekasih Allah. Oleh karena di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuh-musuhku dan musuhmu sebagai teman setia.
Artinya yang menjadi teman setia kita adalah wali Allah, bukan para musuh Allah. Bukan orang yang mencaci Allah, bukan orang yang mencaci Rasul. Bahkan diharamkan kita untuk bersama duduk dengan orang-orang yang mencaci Allah dan Rasulnya. Haram kita duduk bersama orang-orang yang sedang mencaci Al-Quran atau orang yang inkar kepada Al-Quran, sehingga dia memalingkan pembicaraannya, tidak lagi berbicara tentang caci maki Allah, caci maki Al-Quran, berbicara dengan pembicaraan yang lain. Ini cukup jelas ya dalam surah An-Nisa itu ayat 140, bahwa ketika ada seorang yang sedang mencaci Al-Quran atau mengolok-olok Al-Quran, maka fala taqudu ma'ahum, janganlah kamu duduk bersama mereka, ya, sampai dia meninggalkan perkataan itu. Artinya tidak lagi membicarakan tentang cacian Al-Quran. Seperti ada orang yang hari ini kan mengatakan bahwa tidak ada kewajiban sholat 5 waktu dalam Al-Quran, ya. Jadi kalau ada, kita sedang duduk, ada orang yang mengatakan begitu, tinggalkan. Jangan sampai kita bersama dengan orang itu. Kalau kita duduk di situ bersama dengan mereka dan tidak meninggalkan mereka, maka kata Allah, kamu sama dengan mereka. Maka hadis muncul, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini hari ini kan banyak orang-orang yang tasyabuh, ya, seperti itu. Maka sebagai kasih Allah, tentunya kita diharamkan untuk bertasyabuh dengan para musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang musuhi waliku, sungguh aku akan mengumumkan perang kepadanya. Jadi tidak boleh kita memusuhi kekasih Allah, ya. Maksudnya bahwa Allah mengumumkan kepada seorang, ya, kepada hambanya, ya, bahwa aku akan memerangi karena dia memerangiku, memerangi Allah. Bagaimana cara memerangi Allah? Apa Allah bisa diperangi, gitu kan? Ya. Cara memerangi Allah adalah di mana mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti melakukan praktek-praktek ribawi. Ini adalah orang-orang yang memerangi Allah, maka Allah akan mengumumkan perang kepada orang yang memerangi Allah. Sehingga tidak boleh orang-orang yang ingin mendapatkan gelar kekasih Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Allah melarang kepada kita untuk bersahabat dengan orang-orang yang menjadi musuh Allah, ya, siapapun mereka, sekalipun mereka adalah berKTP Islam tapi akidahnya rusak, memusuhi Allah, maka jangan dijadikan sebagai teman setia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah. Jadi penolong kita yang sesungguhnya adalah Allah. Kita tidak punya kekuatan apapun. Wa anal quwata lillahi jami'a. Sesungguhnya kekuatan semuanya milik Allah.
Maka yang menjadi penolong kita adalah Allah. Innama waliyukumullah. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah. Siapa yang mampu, yang bisa menyelamatkan manusia dari azab api neraka kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Harta, tahta, tidak ada, ya, wanita, ya, termasuk anak-anak kita tidak akan bisa menyelamatkan kita dari azab api neraka. Maka yang menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penolong kita. Maka Allah Samad, Allah tempat menggantungkan, ya, kita kepadanya, gantungkan segala urusan kita, segala cita-cita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menggantungkan urusan kita kepada makhluk, ya, kalau tidak ingin mendapatkan sebuah kekecewaan. Jadi siap-siap aja untuk kecewa kalau kita hanya menggantungkan urusan kita kepada makhluk, ya. Tapi ketika kita gantungkan segala urusan kita kepada Allah, maka insya Allah tidak akan pernah muncul kekecewaan dalam diri kita. Yang kedua, yang menjadi penolong kita adalah warasuluh, Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah yang menjadi, ya, penolong kita. Siapa yang tahu tentang kebenaran tanpa dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan pernah tahu mana yang hak, mana yang batil tanpa ada utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah mendapatkan wahyu langsung dari Allah, maka kita tidak tahu, ya, kalau saja Allah tidak mengutus Rasulnya, maka kita tidak akan pernah tahu mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan karena kita tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, maka kita diperintahkan untuk senantiasa memohon kepada Allah akan hidayahnya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, kullukum dolun, semua kamu sekalian ini adalah sesat. Ya, kita semua sesat. Illa man hadaituhu, ya, kecuali orang yang telah aku berikan hidayah. Tanpa dengan hidayah, maka kita tidak akan pernah masuk ke masjid, tidak akan pernah untuk melakukan ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya Abu Thalib, ya, yang membela Rasul dari kejahatan, ya, orang-orang kafir Quraisy, tapi karena tidak mendapatkan hidayah Allah, ya, sampai akhir hayat, ya, Abu Thalib tetap tidak masuk Islam, ya. Bahkan ketika sangat cintanya Rasul kepada Abu Thalib, ya, karena mengharapkan agar Abu Thalib mendapatkan hidayah Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, maka yang turun adalah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Innaka la tahdi man ahbabta, ya, sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang yang sekalipun orang itu engkau sangat cintai. Walakin Allah yahdi may yasha, akan tapi Allah yang berikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Maka hidayah ini mahal, ya, hidayah ini enggak bisa diperjualbelikan. Dan Allah merintahkan kepada kita dalam hadis qudsinya, pastahduni ahdikum, mohonlah kalian, kata Allah, hidayah kepadaku, aku akan berikan hidayah kepada kamu sekalian. Maka dalam surah Al-Fatihah dinyatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah pada jalan yang lurus. Dan ini, ya, diulang-ulang oleh kita, ya, dalam setiap sholat, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Dan ini termasuk ayat-ayat ruqyah, ya, ayat-ayat ruqyah diantaranya adalah Ummul Quran, ya, Sab'ul Masan,
Ini 7 ayat yang diulang-ulang. Dan tentu adalah merupakan sebuah keutamaan yang ada dalam surah Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Sehingga dulu ada orang yang gila dibacakan surah Al-Fatihah sembuh dari gilanya. Maka surah Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Dan itu adalah ayat yang sangat menyakitkan bagi iblis laknatullah alaih ketika diturunkan surah Al-Fatihah ya. Yang ketiga, siapa yang menjadi penolong kita? Walladzina amanu. Yang menjadi penolong kita, yang menjadi kekasih kita adalah orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimuna shalah, yang senantiasa mendirikan salat. Wa yu'tuna zakah, yang senantiasa menunaikan zakat. Wa hum raki'un, ya, seraya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman yang mereka senantiasa mendirikan salat. Karena orang-orang yang senantiasa mendirikan salat inilah ya orang-orang yang mereka yakin ya akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Maka salat yang dilaksanakan oleh kita dalam konteks salat 5 waktu ini adalah salah satu yang akan menjadikan Allah memudahkan yamuru ala sirat, ya, memudahkan ketika melintasi sirat. Maka jaga salat 5 waktu ini dengan berjamaah, sehingga keutamaan daripada salat berjamaah ya yamuru ala sirat kal barqil khatib. Jadi nanti ketika melintasi sirat itu seperti kilat yang menyambar sekejap netra. Sedangkan sirat itu adalah kalmus, tajamnya lebih tajam daripada pedang, bukan seperti jembatan layang yang bisa dilalui oleh setiap orang. Maka nanti ada yang lewat sirat itu seperti burung terbang, ada yang seperti lari maraton, ada yang merangkak, ya, ada yang merangkak sampai ditarik oleh Syauqi Sa'dan ya, sehingga dia ngejebur ya, jatuh di neraka jahanam. Ya, karena yudrabu sirat ala dhuhra jahanam. Jadi Allah menciptakan sirat itu di atas 2 punggung neraka jahanam. Maka ketika orang tidak bisa melintasinya, dia akan jatuh ke dalam jurang api neraka. Ini adalah sebuah titian yang sangat menakutkan ya, yang lebih tajamnya daripada pedang kan. Maka siapa yang bisa bisa melintasi itu tanpa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka yang menyelamatkan itu adalah Allah ya. Rasul senantiasa berdoa di situ ya, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkanlah selamatkanlah. Jadi Rasul mendoakan umatnya itu tidak hanya di dunia, sampai ketika umatnya mau melintasi sirat masih didoakan oleh Rasulullah SAW. Ini luar biasa, Rasulullah sangat cinta sayangnya kepada umatnya. Tapi kadang-kadang umatnya yang nggak peduli kepada Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasul disebut pun tidak diucapkan sholawat gitu ya. Maka setiap ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW ya diucapkan, maka disunahkan, dianjurkan ya untuk membacakan sholawat, mau dengan kalimat shollu alaihi ya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya, atau sallallahu alaihi, silahkan itu untuk sholawatnya. Dan kita ya termasuk orang bakhil ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diiringi dengan sholawat ya. Ikhwatal iman rahimakallah. Nah, dengan 3 hal ini, bahwa Allah yang menjadi penolong kita, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, maka ini menunjukkan satu bukti ya,
betapa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, tidak boleh dijadikan sebagai teman setia, tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin dalam hidup kita. Sebab ketika mereka dijadikan sebagai pemimpin, sangat dikhawatirkan mereka akan menggiring kepada kita kepada kesesatan. Makanya lihat di dalam surah Al-Ahzab nanti itu, orang-orang yang mentaati, ya, orang-orang yang mentaati, orang-orang yang dolim, yang menyesatkan mereka, mereka nanti akan menyesali. Ya, yauma tuqallabu wujuhum pinar, ketika wajahnya dibolak-balik tuh, digoreng di neraka, dibolak-balik, ya, dibolak-balik di neraka. Yaquluna, mereka akan berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Jadi orang-orang kafir nanti yang menyesal, ya orang kafir pasti menyesal ya. Orang kafir yang menyesali perbuatannya, dia di neraka akan mengatakan, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa qalu, dan dia berkata, Rabbana, ya Rabb kami, inna ata'na sadatana, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin kami, wa kubaro'ana, ya, dan telah mengikuti taat kepada para pembesar-pembesar kami. Ya, dulu kami disuruh untuk membunuh orang, kami bunuh orang, karena pembesar kami nyuruh kami membunuh orang. Dulu kami disuruh melegalkan zina, kami legalkan zina. Dulu kami legalkan, disuruh untuk melegalkan khamr, kami legalkan tuh khamr. Fadaluna sabila, ya, mereka telah menyesatkan kami dari jalan yang benar. Maka kata orang kafir, Rabbana atihim di'faini minal azab, ya Rabb kami, datangkan kepada mereka siksaannya 2 kali lipat. Jadi nanti para pembesar, para pemimpin yang menyuruh maksiat, yang melegalkan kemaksiatan, dia akan ditimpakan azabnya 2 kali lipat, lebih besar daripada yang mengikutinya. Yang mengikutinya juga masuk neraka, ya. Dia ikut menghalalkan zina, nyebur ke neraka. Ikut menghalalkan khamr, nyebur ke neraka. Yang menghalalkan, yang menetapkan penghalalannya, nanti diazabnya di'faini minal azab 2 kali lipat. Wal anhum laknan kabiro, dan laknatlah dia, kata penghuni neraka itu, kepada para pembesar, para pemimpinnya, laknan kabiro, dengan siksaan, dengan laknat yang amat besar. Nauzubillah min dzalik. Nah, ya khatal iman rahimakallah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang menjadikan Allah, menjadikan Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah lah itulah yang menang. Jadi yang menang itu adalah orang-orang yang mengikuti agama Allah. Ya, kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika manusia diselamatkan dari azab api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang yang sungguhnya. Jadi kemenangan yang hakiki adalah ketika manusia
menggapai ridha Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Kalau hari ini para pendusta, para pembohong, mereka terbebas dari jeratan hukum, mereka merasakan ya kemenangan hari ini. Bahkan hari ini dibalik permasalahan, ya hari ini dibalik orang yang membunuh tidak dipermasalahkan, tapi orang yang menyampaikan tentang ya kekejian, kebiadaban yang membunuh dianggap sebagai penebar apa tuh katanya? Ya, penebar hoak ya. Ya, mengundang apa perpecahan katanya gitu. Ya. Padahal kenyataannya memang seperti itu gitu. Ini hukum hari ini tidak berlaku gitu. Tidak berlaku. Jadi yang membunuh mereka aman. Yang membunuh tidak disentuh. Ya, orang yang mengatakan kebiadaban si pembunuh, inilah yang harus dipenjarakan gitu. Nah, ini kan aneh gitu. Aneh. Nah, maka ketika orang-orang yang jujur dipenjarakan, sebenarnya adalah mereka bukan orang yang rugi. Ya. Dan tidak sedikit orang yang dipenjara dari para ulama yang bahkan mereka sampai wafat ya dalam penjaranya, yang mereka istiqomah di dalam agama Allah, maka sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang menang gitu. Orang-orang yang menang. Jadi bukan orang-orang yang hari ini atau ketika di dunia mereka terbebas dari hukum lalu dia dikatakan orang yang menang, tidak. Maka kemenangan yang sungguhnya adalah ketika manusia terbebas daripada jeratan ya hukum Allah dari api nerakanya. Ini orang yang beruntung, orang yang menang. Dan kekasih Allah mereka akan lebih memilih ya Allah dan Rasulnya daripada mereka harus meninggalkan Allah dan Rasulnya dengan melakukan umpamanya kebohongan, maka ini dia sudah meninggalkan Allah dan Rasulnya. Ikhatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu sifat dan ciri-ciri wali Allah itu cukup jelas ya. Di antara ciri mereka ya, lihat dalam surah Yunus ayat 63, 62 dan 63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini sifat dan ciri wali Allah. Yang pertama, ala ingat, inna awliya Allah, sungguhnya para kekasih Allah itu la khaufun alaihim. Yang pertama, mereka tidak merasa takut kepada orang-orang kafir. Tidak takut di dalam mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Bahkan doa yang diajarkan Rasulullah SAW ya, Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak adalah hak ya, agar kami bisa menjalankannya. Wa arinal batila warzuqna jatinabah, dan perlihatkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil agar kami mampu untuk menjauhi kebatilan. Maka kalau kita tanpa dengan petunjuk Allah mana yang hak mana yang batil, kita tidak akan bisa mengerjakan yang hak ya, lalu meninggalkan yang batil tidak akan bisa. Maka berlindung pada Allah ya, berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna jatinabah. Iblis laknatullah itu sangat hebat, sangat pintar. Bagaimana Nabi Adam bisa terperosok, terpedaya dengan ucapan iblis laknatullah alaih. Ketika Allah sudah melarang kepada Adam untuk mendekati buah huldi, apa kata iblis? Adam, kamu pengen tahu kenapa Allah melarang ente untuk deketin buah huldi? Yaitu agar ente tidak kekal di sorga, agar ente
tidak jadi malaikat. Kalau ente pengen kekal di surga, makan tuh buah huldi. Maka dengan bisikan-bisikan iblis ini melalui Adam dan istrinya, maka tergodalah Adam. Padahal Allah sudah menyatakan bahwa setan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi setan ini merupakan musuh yang nyata. Ada hari ini setan dari jenis manusia yang mereka menggiring orang-orang yang beriman agar menjadi orang-orang yang murtad. Maka disinilah kita butuh pertolongan Allah. Ya, kalau bukan dengan sebuah hidayah yang Allah berikan kepada kita, maka sangat mungkin kita ini akan menjadi orang-orang yang sesat. Dengan digiring oleh orang-orang yang sesat hari ini, ya, sehingga banyak orang-orang yang murtad, ya, mereka keluar dari agama Islam. Maka para kasih Allah itu la khaufun alaihim. Jadi mereka tidak pernah takut kepada mereka, tidak pernah takut kepada orang-orang kafir. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun, dan mereka tidak berduka, tidak sedih ketika harta kekayaannya, ketika jabatannya dicopot, harta kekayaannya disita. Mereka enggak pernah sedih, ya, dalam urusan dunia. Maka ini para kekasih Allah, ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan orang-orang yang beriman, ya, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Oleh karena Imam Ahmad menyatakan inna aulan nas bi al-muttaqun. Sesungguhnya orang-orang yang dekat denganku adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang bertakwa. Man kanu wa haitsu kanu. Ya, siapapun mereka dan dimanapun mereka, siapapun mereka ketika mereka bertakwa kepada Allah, dimanapun mereka ketika mereka bertakwa kepada Allah, maka itulah adalah merupakan kekasih Allah. Jadi peluang ini sangat terbuka untuk siapa saja. Tinggal kita mau nggak untuk menjadi kasih Allah, gitu kan? Ya, mau apa tidak, gitu kan? Ketika mau, ikuti, ya, petunjuk yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang telah digariskan dalam Al-Quran. Jadi kuncinya adalah dimanapun kita, siapapun kita, maka bertakwalah kepada Allah. Maka dalam hadis, ya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ya, ini adalah merupakan sebuah perintah kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan yang membedakan manusia adalah ketakwaannya. Lihat dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat raut wajah kamu sekalian, kata Allah. Allah tidak melihat postur tubuh kamu sekalian. Mau besar, mau kecil, tinggi, pendek, ya. Mau cakep apa kagak, enggak dilihat sama Allah itu. Ya, yang dilihat oleh Allah adalah amalnya. Ya, hatinya. Hatinya takwa enggak kepada Allah. Maka ketika Luqmanul Hakim diperintahkan untuk mengambil bagian anggota tubuh binatang yang hewan yang disembelih yang paling enak, ketika diserukan, Luqman, coba tolong ambilin bagian anggota tubuh yang paling enak. Maka Luqman bil Hakim mengambil lidah, memotong lidahnya, lidah binatang tuh, kambing dipotong tuh, ambil. Kemudian diambil hatinya, dibawakan. Ini tuan,
Ini makanan daging yang paling enak adalah lidah dan hati. Lalu ambil lagi yang paling tidak enak, dia bawa lagi yang tidak enak, dibawa lagi. Ini juga lidah dan hati yang paling tidak enak. Maka orang kan senang ketika pembicaraannya enak ya. Orang disanjung senang. Ya. Ketika lidahnya, ketika hatinya baik, maka yang keluar dari lidahnya pun akan baik. Ketika hatinya buruk, maka yang keluar dari lidahnya pun buruk. Maka ini adalah gambaran, ya, gambaran bahwa hati dan lidah ini adalah bisa baik dan bisa buruk. Maka orang bisa tersenyum dengan lisan kita, dan orang juga bisa nangis, bahkan bisa sakit hati dengan lisan kita, ya. Maka dengan lisan ini sangat berbahaya ketika tidak dipergunakan pada yang hak. Maka salamatun nas fi hifdzil lisan. Jadi selamatnya manusia itu dengan menjaga lisan. Dan lisan ini adalah merupakan pelantara apa yang ada dalam hati. Maka dalam kitab Johar Tauhid dikatakan bahwa ucapan ini adalah merupakan ungkapan apa yang ada dalam hati. Innal kalam la fi fuadi wa inna ju'ila lisan al fuadi dalilan. Jadi ucapan itu apa yang ada dalam hati. Sehingga kalau ucapan berbeda dengan apa yang di dalam hati, munafik namanya. Ya, di hatinya baik, apa di hatinya jelek, di lisannya baik, orang munafik tuh ya. Atau di lisannya jelek, di hatinya baik gitu kan. Ada nggak kira di lisannya jelek, hatinya baik? Jarang ya. Yang ada di hatinya jelek, di lisannya baik. Itu orang munafik ya. Ciri orang munafik seperti itu. Ya, tapi dalam hal agama tentunya ya. Tapi kalau dalam hal pergaulan ya, walaupun kita kesel tapi kita tidak menampakkan kekesalan, itu bukan ciri orang munafik, bukan. Justru menjaga, ya, bisa mampu menjaga sebuah kemarahan ya. Ketika hatinya marah tapi dia tidak menampakkan kemarahan, tidak menampakkan kebencian, ini adalah orang yang hebat gitu ya. Inna aulan nasi bi al muttaqun. Jadi kata Imam Ahmad, sungguhnya orang-orang yang dekat denganku adalah orang-orang yang bertakwa. Man kanu wa haisukan. Nah, bahkan di dalam surah Fatir ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ya, Al-Qur'an ini diberikan kepada hamba Allah yang memang hamba Allah pilihan, sehingga tidak semua orang diturunkan kepadanya Al-Quran, hanya kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Jadi Al-Quran ini hanya diturunkan kepada Rasulullah, tidak kepada yang lain. Karena itu menjadi hamba Allah yang pilihan ya. Nah, di dalam menghadapi Al-Quran, manusia ini terbagi kepada 3 golongan. Yang pertama, faminhum dhalimun li nafsihi. Jadi ada orang yang dolim terhadap diri sendiri. Maksud dolim terhadap diri sendiri itu adalah mereka melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Diperintahkan sholat, dia enggak mau sholat. Diperintahkan puasa Ramadan, dia tidak mau puasa Ramadan. Diperintahkan ibadah haji, enggak mau, takut mati. Ya, sayang uangnya kebanyakan.
mahal. Dia ada orang yang dolim terhadap diri sendiri. Diharamkan zina malah lacur. Diharamkan mabuk malah dia jadi bandar, gitu kan. Ini adalah dolimul li nafsi. Orang yang mendolimi diri sendiri. Dan ini adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, wa minhum muqtasid, orang yang pertengahan. Yang dimaksud dengan pertengahan di sini adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, yang wajibnya sudah dia kerjakan, tapi kadang yang sunahnya masih ditinggalkan. Kalau yang 5 waktu sholat nggak pernah dilewatkan, tapi sunahnya banyak yang dilewatkan. Yang haram udah ditinggalkan, tapi yang makruh masih dikerjakan. Ini golongan yang pertengahan. Kita kayaknya baru masuk pada golongan yang kedua nih kayaknya ya. Tidak setiap sholat sunnah rawatib kita kerjakan. Kadang keburu, kadang tidak. Datang-datang ke masjid udah qomat. Kan kita nggak ngerjain sholat sunnah tuh. Umpamanya qobla subuh yang disebut dengan sholat sunnah fajar, yang Rasul menyatakan raqatal fajri, ya, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar ini lebih baik, ya, daripada dunia ini dan isinya, gitu. Betapa hebatnya itu 2 rakaat sholat sunnah fajar. Ya, kalau yang sunahnya saja sudah seperti itu, ya, apalagi yang subuhnya, gitu ya, yang sholat subuhnya, yang sholat fajarnya, gitu. Maka yang berat dilakukan oleh orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh, ya. Asqalus sholawat ala munafik sholatul isya wal fajr. Jadi sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Ya, kenapa? Karena di dalam sholat subuh itu kata Rasul, barang siapa yang mengetahuinya, ya, kalau saja lau ya'lamuna ma fiha, ya, lau ya'lamuna ma fiha, andai saja mereka tahu apa yang ada dalam sholat isya dan sholat subuh pahalanya, la atau huma, maka mereka akan mendatangi sholat isya dan sholat subuh, ya, walau habwa, walaupun dia sambil merangkak. Saking besarnya pahala sholat isya dan subuh. Andai saja, ya, andai saja dia tahu betapa besarnya, ya, pahala sholat isya dan subuh, maka dia akan datang walaupun sambil merangkak. Cuma sayang kadang-kadang kesempatan itu sering dilewatkan, ya. Maka sholat sunnahnya saja lebih baik, ya, daripada dunia dan isinya, gitu, apalagi sholat subuhnya, gitu, ya. Nah ini, kita baru mengerjakan yang 5 waktunya. Kadang rawatibnya, sholat sunnah rawatibnya dilewatkan. Padahal barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam, ya, sebelum duhur 4, sesudah duhur 2, sesudah maghrib 2, sesudah isya 2, sebelum subuh 2, maka Allah akan membangunkan rumah di dalam sorga. Bahkan dalam hadis, siapa yang mengerjakan sebelum duhur 4 rakaat, sesudah duhur 4 rakaat, sebelum 4, sesudah 4, maka akan dijauhkan dirinya dari azab api neraka. Jadi yang 2 rakaat setelah duhur itu ghair muakkad, yang 2 rakaatnya muakkad, gitu, ya. Ini juga jarang kita dawamkan, ya, kesempatan itu. Termasuk sholat sunnah ba'diyah Jumat yang utamanya 4 rakaat. Kita paling mengerjakan berapa? 2 rakaat, gitu, ya. Padahal yang lebih utamanya 4 rakaat, gitu, ya. Ya, kita paling mengerjakan 2 rakaat. Bahkan sholat witir, ya, sering kita lewatkan, ya, padahal Abu Bakar Siddiq tidak mengerjakan witir itu kecuali tidak mengerjakan witir
setelah malam, setelah tidur, senantiasa mengerjakannya itu sebelum tidur. Untuk apa? Menjaga kehati-hatian agar ketika malam bangunnya kesiangan dia sudah sholat witir. Nah, kita kadang-kadang hanya tar aja malam sekalian tidak, ya, setelah sholat isya juga lewat. Padahal minimal 1 rakaat saja kita jaga sholat witir itu. Ini dijaminkan ya dengan 1 ekor unta merah gitu kan. Unta merah itu unta yang paling mahal. Beda dengan unta hitam ya, upahnya penggembalanya saja beda. Penggembala unta hitam itu upahnya kecil, tapi yang unta merah ya yang menggembalanya udah besar gajinya gitu ya. Tuh. Nah, kita baru muktasid nih, baru kepada tataran kepada orang pertengahan lah. Yang haram, homer sudah ditinggalkan, judi, mabuk sudah ditinggalkan gitu. Tapi yang makruh kadang-kadang masih dikerjakan, ya. Bahkan ada orang yang mengatakan, ya rokok makruh, ya makruh, tapi ya jangan di tempat umum ngisepnya. Kalau bisa dikunyah, jangan diisep, ya. Ya. Kalau diisep kan, apalagi duduk bareng-bareng begini, asapnya kan terisap oleh orang juga kan, dolim itu. Walaupun haramnya jelas berbeda dengan haramnya khamr ya, nggak sama, jelas nggak sama. Tapi kan mengganggu, ya mengganggu. Apalagi diangkot tuh, diangkot udah berdesakan jam 12 siang itu panas, merokok, ya maka orang lain akan terganggu. Ini bukan makruh lagi, haram itu. Ya hanya haramnya berbeda dengan haramnya khamr gitu ya. Nah, khamr sudah ditinggalkan, tapi hal-hal seperti itu masih dikerjakan. Ini muktasid. Yang ironisnya lagi, adzan dikumandangkan masih merokok gitu. Bahkan mau masuk masjid, ya mau masuk masjid masih ngisep rokok. Ya, tanggung nih di Samsus setengah lagi sayang nih. Ya, udah komat, tanggung. Puntungnya belum habis gitu. Disakuin lagi. Kan bau itu. Udah gitu nggak cuci mulut, nggak sikat gigi, ya. Kan ini yang jadikan tidak boleh, Rasul melarang ya bau mulut itu terbawa ke masjid gitu. Rokok dengan bawang merah, saya rasa lebih bauan rokok ya. Orang makan bawang merah lewat, tercium nggak kira-kira? Ya mungkin walaupun tercium nggak seberapa, tapi kalau orang yang merokok lewat, kita nggak merokok, terciumnya luar biasa, sampai nempel di tangan gitu. Ya apalagi yang tidak merokok sensitif, ya pasti akan mencium bau orang yang merokok. Tapi kalau perokok tidak akan tercium. Ya coba kita merokok, ya. Yang kalau ada yang masih dan merokok, dia merokok tidak akan tercium baunya. Seperti kita makan pete, nggak ada makan pete bau pete, enggak. Tapi orang yang nggak makan pete itu, lu makan pete ya, ada, karena tercium gitu. Nah, begitupun orang melakukan maksiat. Orang melakukan maksiat, dia tidak akan merasa maksiat. Ya, ada orang yang di hajatan sudah tua nyanyi dangdutan, ada yang jogetnya juga udah tua. Ini orang tua nggak takut mati gitu, lagi joget mati gitu ya, nggak takut mati gitu ya, lagi joget mati, udah tua, harusnya bertaubat lah, istighbar, malah joget gitu ya, udah tua. Kalau anak muda ya walaupun ya tidak bagus sebenarnya, tapi kan anak muda gitu namanya juga gitu. Orang tua gitu, udah saatnya kalau padi udah merunduk gitu ya, ini masih joget di panggung dengan artis gitu kan. Coba kalau meninggal saat itu, nauzubillah min dzalik gitu ya, nyawer lagi gitu. Ya Allah ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kepada kita dari hal seperti itu ya.
Jadi ini golongan kedua tuh ya, golongan kedua ya. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Ini golongan ketiga yang mereka senantiasa mendahulukan ya kebaikan, berbuat kebajikan. Mereka senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini golongan ketiga ini adalah golongan yang jangankan yang wajib, yang sunnah saja mereka tidak pernah tinggalkan. Jangankan yang haram mereka tinggalkan, yang makruh saja sudah dia tinggalkan. Ini adalah kalangan para nabi, para rasul. Ya, mereka jangankan yang wajib, yang sunnah, ya, senantiasa dikerjakan. Yang haramnya, jangankan yang haram, yang makruhnya saja sudah ditinggalkan. Oleh karena itu dalam hadis nyatakan al halal bayin wal haram bayin, yang halal sudah jelas, yang haram semua sudah jelas. Ada wa bainahuma umurun mustabihatun. Ya, ada antara halal dan haram yang enggak jelas perkaranya itu. Ini yang disebut dengan syubhat. Ya, hal-hal yang dalam Al-Qur'annya tidak ada pengharamannya, tidak ada penghalalannya. Ini syubhat. Ya, syubhat. Seperti tadi rokok, nggak ada dalam Al-Quran pengharaman rokok secara langsung kan? Penghalalannya ada nggak? Tidak ada. Nah, ini syubhat. Kata Rasul, pamanit taqa syubhat, siapa yang menjaga diri daripada perbuatan syubhat, faqadis tabro'a li dinihi wa irdihi, maka dia sudah menjaga kehormatan agama dan dirinya. Waman waqa'a fi syubhat, siapa yang jatuh pada perbuatan syubhat, faqad waqa'a fil haram, maka dia sudah jatuh pada perbuatan haram. Maka yang syubhat itu tinggalkan. Maka digambarkan dalam hadis itu karra'i haulal hima, seperti orang yang mengembala kambing di samping kebun orang. Lama-lama nah itu kambing bisa masuk juga ke kebun orang gitu kan. Karena dia ada di situ. Tiap hari dia ke situ, lama-lama masuk juga itu. Ya, orang awalnya mah dia tidak minum khamr, tapi dia gaul dengan para peminum khamr. Lama-lama nyobain dikit, setetes. Ya, setetes, sesendok, terus lama-lama dia menjadi minum yang sesungguhnya gitu kan. Jadi pergaulan ini sangat penting. Ya, kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi walaupun nggak beli, paling tidak ketetesan minyak wangi sih iya gitu kan. Ya, kita gaulnya dengan tukang minyak tanah, ya walaupun kita enggak lulur dengan minyak tanah, pasti akan kecepretan baunya minyak tanah gitu kan. Gaulnya dengan ulama, insya Allah ya yang masuk nasihat ke dalam telinga, ke dalam hatinya adalah ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau gaulnya dengan para tukang fitnah, gaulnya dengan para tukang gibah, maka kita akan terbiasa untuk mengfitnah, menggibah orang gitu. Nah, bagaimana pergaulan? Maka diperintahkan kita untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh. Sehingga dalam Al-Quran bahwa teman yang baik adalah mereka minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu teman yang baik. Minan nabiyyin, ya, kemudian sidik, orang-orang yang jujur, ya, seperti Abu Bakar. Kenapa dikasih gelar sidik? Karena luar biasa kejujurannya gitu ya. Ya, syuhada dengan orang-orang yang mati syahid, ya, sholihin dengan orang-orang yang soleh. Jadi itulah teman kita. Jangan kita bergaul dengan orang-orang yang pembohong, pembual gitu. Karena ketika bergaul dengan orang-orang pembohong, maka kita akan terbawa untuk menjadi orang-orang yang bohong juga. Nah, ini dalam menghadapi Al-Quran. Jadi ada orang yang mendolimi diri sendiri, ada orang yang pertengahan, dan ada orang yang sabiqum bil khairati biidznillah. Ya, kita mudah-mudahan termasuk kepada golongan yang sabiqum bil khairati biidznillah ya. Ya, paling tidak muktasid lah, paling tidak muktasid ya. Ya, pertengahan. Ya, jamaahnya kita sudah hidupkan gitu ya. Pokoknya mah dimanapun kita
berada ketika tidak tiba waktu sholat, diusahakan sholat 5 waktu berjamaah, dah diusahakan itu berjamaah, jangan sampai ditinggalkan untuk berjamaahnya ya. Ya bukan sholatnya, berjamaahnya saja jangan sampai ditinggalkan, apalagi sholatnya. Makanya ketika ada kalimat as-sholatu khairu minan naum, ya sholat lebih baik daripada tidur, itu yang dimaksud adalah persiapan, ya persiapan untuk sholat itu lebih baik daripada tidur. Ya bukan sholat dengan tidur dibandingkan, ya bukan. Bab sholat wajib, tidur mubah. Antara mubah dengan wajib yang nggak sama kan? Itu. Maka kalau diartikan sholat lebih baik daripada tidur, akhirnya orang banyak yang nggak sholat. Kenapa? Kan tidur juga baik. Ya. Sholat lebih baik. Ya, maka ulama memberikan satu penjelasan ya dalam kitab I'anatul Talibin bahwa as-sholatu khairum minan naum, bahwa persiapan ya untuk sholat subuh ini atau persiapan untuk sholat itu lebih baik daripada tidur. Sudah mandi, ya udah sikat gigi, udah sholat sunnah gitu kan, orang masih tidur, ya, maka lebih baik tadi dipersiapkan, mempersiapkan untuk sholat subuh lebih baik daripada tidur. Jadi bukan sholat subuh lebih baik daripada tidur gitu kan, ya tidur mah sunnah juga enggak, mubah, ya mau tidur silahkan, mau tidak tidur juga silahkan, tapi sholat nggak bisa dibilang mau sholat subuh silahkan, mau tidak sholat subuh juga silahkan gitu, nggak begitu, wajib. Maka antara wajib dengan mubah jelas beda. Jadi jangan sampai memahaminya keliru sehingga akhirnya orang tidur juga baik, cuman kalau sholat memang lebih baik, nggak begitu konteksnya. Ya maka persiapan untuk sholat subuh lebih baik daripada tidur, daripada masih tidur gitu maksudnya ya. Ini adalah jangan sampai kita salah memahami kalimat ya, karena seperti orang tadi di awal saya sampaikan, Allah butuh pertolongan. Intan surullaha yang surkum, siapa yang menolong Allah maka Allah akan tolong dia. Oh kalau begitu Allah itu lemah, butuh pertolongan, bukan begitu ya. Maka yang muncul perkataan ya siapa itu ya, itu Islam apa kafir itu? Kafir. Ya wajar ya dia orang kafir. Maka orang supah, orang bodoh, ya kalau orang bodoh mah makanya enggak masalah mau ngomong apa gitu kan, orang kafir gitu kan. Tapi kalau ada orang yang ngaku Islam dengan membaca ayat itu, oh, berarti Allah ini lemah kalau begitu ya. Nah, ini adalah orang yang salah memahami. Makanya man tafassara Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan otaknya, siap-siap duduk di kursi neraka. Ya, jangan diartikan ketika in tansurullaha yang surkum, ketika kamu menolong Allah, menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu, seolah-olah Allah butuh pertolongan. Enggak. Ya, kalaupun di dunia ini orang mengkafirkan Allah, Allah enggak rugi. Dan jelas bahwa orang kafir itu tidak akan pernah bisa memadamkan agama Allah. Ya, ketika dalam surah As-Saff ya di situ dinyatakan bahwa orang kafir itu tujuannya adalah liyutfi'u nurullah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Ya, maka dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir ya di situ dinyatakan bahwa mereka ingin memadamkan agama Allah itu ibaratnya ya seperti mereka meniup matahari biar padam tuh. Matahari ditiupin biar padam. Padam nggak kira-kira ketika matahari muncul nih siang terang panas ditiupin biar padam. Jadi orang ingin menghilangkan agama Allah dari muka bumi itu seperti itu gambarannya. Ya, sesuatu yang tidak mungkin, yang mustahil. Ya agama Allah ini akan hilang dari muka bumi. Ya, tetapi tidak ada jaminan kepada seorang bahwa dia akan tetap memegang agama Allah. Sehingga hibdudin fi akhir zaman kal jamri fil yadi. Memegang agama di akhir zaman itu seperti pegang bara di tangan.
Bara kita pegang, ikhtaraqat, hangus tangan kita. Bara kita lemparkan, maka bara akan jauh dari kita. Dan maka ketika kita membiarkan agama Allah, maka bukan agama Allahnya yang hilang, tetapi ya agama itu akan hilang dari diri kita. Ya, kalau agama hilang dari diri kita, lalu kita siapa? Dan agama kita apa? Maka hari ini muncul ada agama Nusantara. Hati-hati, ya agama Nusantara nggak ada. Ya agama itu satu, ya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Tapi kalau kita di Nusantara memang ya kita orang yang beragama di Nusantara, tapi bukan agama Nusantara. Ya, tapi kalau agama Nusantara ini batil, sesat itu. Ya, tapi kalau orang Nusantara beragama ya kita adalah orang yang beragama di Nusantara, tapi bukan beragama Nusantara. Beda kalimatnya ya. Baik, itu saja yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik, tutup dengan tasbih kibarah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.